Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Agustina Libatsura. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang golongan karbon. Yang pertama adalah karbon. Karbon merupakan unsur kimia yang mempunyai simbol C dan nomor atom 6 pada tabel periodik. Istilah karbon berasal dari bahasa Latin carbo yang berarti batu bara, di mana unsur karbon ini ditemukan sejak zaman prasejarah dan sangat banyak ditemukan di alam. Yang berikut adalah kelimpahan di alam. Karbon adalah unsur yang paling berlimpah ke-15 di kerak bumi dan keempat di alam semesta. Karbon terdapat pada semua jenis makhluk hidup. Karbon merupakan unsur paling melimpah kedua, sekitar 18,5% setelah oksigen. Sumber karbon anorganik terbesar terdapat pada batu kapur, dolomit, dan karbon dioksida, sedangkan sumber organik terdapat pada batu bara, tanah gambut, dan minyak bumi. Yang berikut adalah sifat-sifat karbon. Unsur karbon terdiri dari 3 bentuk, yaitu bentuk amorf, grafit, dan intan. Unsur karbon dalam bentuk amorf, selain terdapat di alam, juga dihasilkan dari pembakaran terbatas minyak bumi, yakni jumlah oksigen terbatas sekitar 50% dari jumlah oksigen yang diperlukan untuk pembakaran sempurna. Secara alami, karbon amorf dihasilkan dari perubahan serbuk gergaji, lignit batu bara, gambut, kayu, batok kelapa, dan biji-bijian. Grafit adalah zat bukan logam yang mampu mengantarkan panas dengan baik. Bentuk kristal mikrografit banyak kita kenal sebagai arang, jelaga, atau jelaga minyak. Sifat fisika grafit ditentukan oleh sifat dan luasnya permukaan. Bentuk grafit yang halus akan mempunyai permukaan yang relatif lebih luas, sehingga dengan sedikit gaya tarik akan mudah menyerap gas dan zat terlarut. Grafit terdapat dalam bentuk padatan yang memiliki ukuran kristal dan tingkat kemurnian yang berbeda-beda. Intan secara alami diperoleh dari karbon yang dikenal tekanan dan suhu tinggi dalam perut bumi. Untuk proses pembuatan karbon, karbon dapat dibuat dengan proses yang disebut dengan karbonasi, yakni pemanasan bahan yang mengandung karbon. Karbon juga dapat diperoleh dari pembakaran hidrokarbon atau koal, atau yang lainnya dengan kondisi yang terbatas, sehingga terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Contoh reaksinya, CH4 tambah O2 menghasilkan C tambah 2H2O. Yang berikut adalah reaksi senyawa karbon. Reaksi senyawa karbon di sini ada 3. Yang pertama, reaksi substitusi. Reaksi substitusi merupakan atom atau gugus atom yang terdapat dalam suatu molekul yang digantikan oleh atom atau gugus atom yang lain. Nah, contoh reaksinya, CH4 tambah Cl menghasilkan CH3Cl tambah HCl. Reaksi yang kedua adalah reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, contoh reaksinya di sini, CH3 2C rangkap 2 CH3 menghasilkan CH3 2CCl tambah CH2 CH3. Reaksi yang ketiga adalah reaksi eliminasi, di mana reaksi eliminasi merupakan reaksi pembentukan ikatan rangkap. Reaksi ini kebalikan dari reaksi adisi. Yang berikut adalah kegunaan. Intan digunakan untuk perhiasan dan pemotong kaca, dalam industri untuk membuat bubuk penggosok yang paling keras untuk roda pengasah, ujung mata bor, dan gigi gergaji. Grafit sebagai bahan hitam dalam pensil biasa, pigmen dalam cat hitam, bahan pembuatan krus atau mangkuk untuk bahan kimia, elektrode untuk penggunaan pada suhu yang sangat tinggi, pelumas kering. Jika serbuk grafit didispersikan dengan minyak, akan dihasilkan pelumas cair. Karbon monoksida sebagai bahan bakar, reduktor pada pengolahan logam.
Karbon dioksida digunakan sebagai zat pembeku, misalnya es krim, minuman berkarbonasi yang akan menguap pada saat botol minuman dibuka, pelindung kebakaran. Asam sianida di industri sebagai bahan nilon. Karbon disulfida digunakan sebagai pemadam kebakaran, pelarut lilin, dan untuk menghilangkan noda lemak pada baju. Yang berikut adalah silikon. Yang pertama, sumber dan kelimpahan. Silikon membentuk 28% kerak bumi dalam jumlah berat. Silikon tidak ditemukan bebas di alam. Silikon terdapat dalam bentuk senyawa oksida silika SiO2 dan mineral yang disebut silikat. Granit dan tanah liat merupakan contoh dari mineral silikat. Yang kedua, sifat-sifat silikon. Silikon kristalin memiliki tampak kelogaman dan berwarna abu-abu. Silikon merupakan unsur yang tidak reaktif secara kimia atau inert, tetapi dapat terserang oleh halogen dan alkali. Yang ketiga, reaksi pada silikon. Melalui reaksi pembakaran akan terbentuk senyawa oksidanya. Contoh reaksinya, Si tambah O2 menghasilkan SiO2. Reaksi yang kedua, dapat membentuk senyawa halida saat direaksikan dengan Cl. Senyawa ini merupakan cairan yang mudah menguap. Senyawa ini dihasilkan dari reaksi padatan silikon dengan gas klor. Contoh reaksinya Si tambah 2Cl2 menghasilkan SiCl4. Reaksi yang ketiga adalah reaksi hidrolisis. Cairan silikon 4-klorida merupakan molekul kovalen sederhana. Masing-masing senyawa bereaksi hebat dengan air membentuk gas HCl. Reaksi ini dikenal dengan istilah hidrolisis. Larutan yang terbentuk bersifat asam. Contoh reaksinya SiCl4 tambah 2H2O menghasilkan SiO2 tambah 4HCl. Yang berikut kegunaan dari silikon. Yang pertama, silikon dan silikat digunakan untuk membuat gelas, keramik, porselin, dan semen. Yang kedua, silikon bikarbida merupakan zat padat yang sangat keras digunakan untuk ampelas dan pelindung untuk pesawat ulang-aling terhadap suhu yang tinggi sewaktu kembali ke bumi. Yang ketiga, silika gel suatu zat padat amfor yang sangat berpori dibuat dengan melepas bagian air dari asam silika atau H2SiO3 atau SiO2H2O. Silika gel bersifat higroskopis sehingga digunakan sebagai pengering dan macam produk. Yang berikut adalah germanium. Yang pertama, sumber dan kelimpahan. Logam ini ditemukan di argirodit, sulfida, germanium dan perak, germanet yang mengandung 8% unsur ini, biji seng, batu bara, dan mineral-mineral lainnya. Unsur ini diambil secara komersil dari debu-debu pabrik pengolahan biji-biji seng dan sebagai produk sampingan beberapa pembakaran batu bara. Germanium murni ditemukan dalam bentuk yang keras, berkilauan, berwarna putih keabu-abuan, tapi merupakan metaloid yang rapuh. Yang ketiga, sifat-sifat germanium. Germanium merupakan bahan semikonduktor yang penting. Teknik penghilangan zona memproduksi germanium kristal untuk semikonduktor dengan kemurnian yang sangat tinggi. Germanium stabil di udara dan air pada keadaan yang normal dan sukar bereaksi dengan alkali dan asam, kecuali dengan asam nitrat. Yang ketiga, reaksi pada germanium. Reaksi dengan oksigen bila dipanaskan dalam udara. Germanium bereaksi dengan oksigen dalam reaksi pembakaran yang sangat eksotermik untuk membentuk oksida GeO2. Contoh reaksinya, Ge tambah O2 menghasilkan GeO2. Yang keempat, kegunaan germanium. Yang pertama, sebagai bahan semikonduktor. Yang kedua, sebagai bahan pencampur logam. Yang ketiga, sebagai fosfor di bola lampu pijar dan sebagai katalis. Yang keempat, germanium dan germanium oksida tembus cahaya inframerah dan digunakan dalam spektroskopi inframerah dan barang-barang optik lainnya, termasuk pendeteksi inframerah yang sensitif. Yang berikut adalah timah. Yang pertama, sumber dan kelimpahan. Sumber utama timah di alam.
terutama terdapat sebagai mineral kasiterit atau batu timah. Yang kedua, sifat-sifat timah. Timah biasa terbentuk oleh 9 isotop yang stabil. Timah merupakan logam perak keputih-putihan, mudah dibentuk, dan memiliki struktur kristal yang tinggi. Yang ketiga, reaksi pada timah. Reaksi dengan oksigen. Bila dipanaskan dalam udara, timah bereaksi dengan oksigen dalam reaksi pembakaran yang sangat eksotermik untuk membentuk SnO2. Reaksinya, Sn tambah O2 menghasilkan SnO2. Yang keempat, kegunaan. Yang pertama, sebagai pembungkus makanan dan kaleng minuman. Yang kedua, paduan timah dan timbal dengan kadar yang sangat tinggi dipakai sebagai bahan pembuat alat musik, misalnya pipa organ. Yang ketiga, paduan Sn, Cu, dan Pb digunakan untuk kompas. Yang keempat, SnF2 digunakan dalam pasta gigi untuk mencegah terjadinya lubang pada gigi. Yang berikut, SnO2 untuk bahan amplas atau penggosok permata. Yang terakhir, SnS2 dipakai pada industri pewarna serta proses penyepuhan atau bahan imitasi. Yang berikut adalah timbal. Yang pertama, sumber dan kelimpahan. Di alam terutama terdapat sebagai galena atau PbS dengan proses pemanggangan. Yang kedua, andesit atau PbSO4, kerosit atau PbCO3, dan minim adalah mineral-mineral timbal yang lazim ditemukan. Yang kedua, sifat-sifat timbal. Timbal atau timah hitam adalah unsur yang bersifat logam. Hal ini merupakan anomali karena unsur-unsur di atasnya, yakni karbon dan silikon, bersifat non-logam. Timbal memiliki sifat khusus, yakni yang pertama berwarna putih kebiru-biruan dan mengkilap. Yang kedua, lunak sehingga sangat mudah ditempa. Yang ketiga, tahan asam, karat, dan bereaksi dengan basa kuat. Yang keempat, daya hantar listrik kurang baik atau konduktor yang buruk. Yang ketiga, kegunaan dari timbal. Yang pertama, timbal dipakai sebagai agen pewarna dalam bidang pembuatan keramik, terutama untuk warna kuning dan warna merah. Yang kedua, timbal dipakai dalam industri plastik PVC untuk menutup kawat listrik. Yang ketiga, timbal dipakai sebagai proyektil untuk alat tembak dan dipakai pada peralatan pancing untuk pemberat, disebabkan timbal memiliki densitas yang tinggi, harganya murah, dan mudah digunakan. Yang keempat, lembaran timbal dipakai sebagai bahan pelapis dinding dalam studio musik. Yang kelima, timbal dipakai untuk pelindung alat-alat kedokteran, laboratorium yang menggunakan radiasi, misalnya sinar X.